Manchester United kembali merasakan pahitnya kekalahan. Terbaru Tottenham Hotspur berhasil mempermalukan setan merah di hadapan pendukungnya sendiri. Kekalahan ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan Erik ten Hag di kursi kepelatihan Old Trafford. Di musim ketiganya, performa Manchester United masih belum menunjukkan konsistensi yang diharapkan. Banyak pengamat mulai meragukan apakah Ten Hag adalah sosok yang tepat untuk mengembalikan kejayaan Manchester United. Jika diperlukan perubahan, setan merah mungkin harus mempertimbangkan mencari pelatih baru. Berikut adalah 6 nama calon pengganti yang mungkin bisa menjadi pilihan MU untuk menggantikan Erik ten Hag. 1. Ruud van Nistelrooy. 2. Graham Potter. 3. Thomas Tuchel. 4. Gareth Southgate. 5. Massimiliano Allegri. 6. Ole Gunnar Solskjaer. Ada informasi baru seputar gonjang-ganjing masa depan Erik ten Hag. Manchester United harus menyiapkan dana yang besar untuk memecat sang pelatih. Dilansir Goal International, MU bakal pikir 2 kali untuk memecat Erik ten Hag. Pasalnya mereka harus menyiapkan pesangon yang cukup besar. Menurut laporan tersebut, MU harus sedia uang yang cukup besar untuk memecat Erik ten Hag dalam waktu dekat ini. Sang manajer baru saja menekan kontrak baru hingga tahun 2026 mendatang. Itu berarti MU harus menanggung gaji sang pelatih setidaknya hingga habis masa kontraknya. Menurut laporan itu, angka yang kira-kira harus dibayarkan MU untuk memecat Ten Hag ada di angka 17,5 juta pounds atau sekitar 355 rupiah miliar. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU bakal berpikir 2 kali untuk memecat Erik ten Hag. Ini disebabkan neraca keuangan mereka masih belum stabil. Keuangan mereka bisa minus jika memecat Ten Hag dalam waktu dekat ini. Jika keuangan mereka sampai minus, MU berpotensi terkena sanksi Financial Fair Play. Alhasil MU bakal berpikir masak-masak sebelum mengambil keputusan pemecatan tersebut. Sebuah saran diberikan Paul Scholes kepada Erik ten Hag. Ia menilai manajer Manchester United itu perlu meniru gaya bermain Tottenham agar bisa bangkit kembali. Menurut Scholes, penampilan MU melawan Tottenham itu benar-benar buruk dan mengecewakan. Ia ingin Ten Hag untuk lekas menemukan solusi agar Manchester United bisa menghentikan tren negatif yang mereka jalani sekarang. Pada kesempatan yang sama, Scholes juga memberikan saran konkret kepada Ten Hag agar MU bisa tampil dengan lebih baik lagi. Ia menyebut bahwa Ten Hag mungkin bisa mengadopsi gaya bermain Tottenham yang ia rasa bakal cocok bagi MU. Manchester United pilih Max Allegri sebagai pengganti Ten Hag. Manchester United bisa menunjuk Max Allegri untuk menggantikan Erik ten Hag usai dipermalukan Tottenham Hotspur, menurut sumber dari Court Offside. Menurut sumber Court Offside, Manchester United bisa saja menunjuk Max Allegri untuk menggantikan Erik ten Hag. Ahli strategi asal Italia saat ini masih menganggur usai mengucapkan selamat tinggal kepada Juventus pada akhir musim lalu. Performa buruk Manchester United belakangan ini memaksa pemilik klub untuk segera mengambil keputusan. Manchester United baru mengeluarkan dana lebih dari 200 juta pound sterling di bursa transfer musim panas, namun tim rookie mahal itu masih belum bisa membantu tim mendatangkan tanda-tanda positif. Meskipun belum ada negosiasi khusus yang dilakukan pada tahap ini, namun jika tim Old Trafford tidak dapat memperbaiki situasi dalam waktu dekat, kemungkinan pemecatan pelatih Erik ten Hag sangat mungkin terjadi. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, menyatakan bahwa dia tidak khawatir tentang kemungkinan dipecat setelah timnya mengalami kekalahan 3-0 di kandang dari Tottenham. Juru taktik Belanda itu mengakui bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki di Manchester United, tetapi dia merasa yakin bahwa proses perbaikan membutuhkan waktu. Ten Hag menekankan bahwa tim harus belajar dari kesalahan mereka. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin hal seperti ini terjadi 2 kali dalam kurun waktu 4 hari. Menurut dia, pemain bertahan tidak boleh membiarkan lawan menggiring bola melewati seluruh lapangan tanpa dihentikan. Situasi ini tidak seharusnya terjadi di sepak bola tingkat atas, apalagi setelah hal tersebut sudah dibahas dalam rapat tim. Selain masalah di lini pertahanan, Ten Hag juga mengkritik timnya karena kehilangan ketenangan setelah kebobolan gol cepat. Para pemain dianggap terlalu tegang dan membuat keputusan yang buruk di lapangan. Menurutnya, Manchester United seharusnya tetap tenang dan mengikuti rencana permainan meskipun mengalami gol cepat. Dengan begitu, mereka masih bisa mengendalikan permainan. Jadon Sancho dituding menyindir Manchester United, yang baru saja kalah dari Tottenham Hotspur. Aktivitas media sosial winger Inggris itu menjadi sorotan. Usai laga itu, MU dicap kena sindir oleh pemainnya sendiri. Adalah Jadon Sancho, winger yang tengah dipinjamkan ke Chelsea, disebut meledek The Red Devils.
Sancho membagikan ulang cuitan akun X Chelsea, yang mengunggah foto Sancho dengan Cole Palmer di laga melawan Brighton dan Hove Albion. Kedua pemain tampak tersenyum, sebab membantu The Blues menang 4-0. Chelsea membuat unggahan dengan emoji tertawa dan hati biru, untuk foto Sancho dan Palmer. Kedua pemain menjadi bintang kemenangan atas The Seagulls, yakni Sancho membuat 1 assist dan Palmer memborong 4 gol, dalam kemenangan 4-2. Jadon Sancho me-retweet unggahan Chelsea itu di X, dan disebut-sebut menjadi caranya meledek MU. Erik ten Hag tidak bisa mengelak dari fakta bahwa Manchester United memang bermain buruk ketika dihajar Tottenham. MU main di bawah standar dan pantas kalah. Kebobolan MU di menit ketiga memang sangat mengecewakan. Saat itu pertandingan baru dimulai, tapi Spurs sudah tampak lebih siap ketika melihat posisi para pemain di lapangan. Sebaliknya, pemain-pemain MU berdiri di posisi yang salah, bahkan mereka membiarkan bek lawan, Van de Ven membawa bola dari belakang sampai ke depan. Gol cepat lawan di menit awal pertandingan jelas mengacaukan permainan MU. Taktik yang disiapkan Ten Hag tidak berjalan dengan baik. Tottenham mendapatkan momentum untuk terus menyerang. Scott McTominay segera menjadi pemain kunci di Napoli awal musim 2024/2025. Situasi yang dihadapi sang gelandang sama sekali berbeda ketika masih bermain untuk Manchester United. Napoli membayar 32 juta euro untuk bisa membeli McTominay dari MU. Harga yang cukup mahal untuk Napoli. Namun, mereka tidak sedang membeli kucing dalam karung. Conte pernah melatih di Inggris dan tahu betul kualitas McTominay. Conte tahu cara memaksimalkan peran pemain asal Skotlandia itu. McTominay sudah 4 kali bermain untuk Napoli. Hasilnya, 3 kemenangan dan sekali imbang saat melawan Juventus. McTominay kini jadi pemain kunci Napoli dan awal kebersamaan mereka dimulai dengan sempurna. Pada pekan ke-6 Serie A, Napoli duduk di puncak klasemen. Napoli meraih 13 poin, mencetak 11 gol, dan mencatat 4 nirbobol. Napoli belum pernah kebobolan ketika McTominay berada di atas lapangan. Biasanya, jika hasil minor didapat, salah satu pemain yang jadi bulan-bulanan fans MU adalah McTominay. Kini, McTominay tak ada lagi. Namun, MU masih begitu-begitu saja. Mantan pemain Manchester United Robby Savage mengklaim bahwa masa jabatan Erik ten Hag di Old Trafford mungkin akan segera berakhir menyusul kekalahan memalukan dari Tottenham. Kekalahan dari Tottenham adalah kekalahan ketiga Manchester United di pentas Premier League 2024/2025 ini. Kini tidak sedikit dari fans yang mendesak manajemen MU agar memecat Ten Hag. Savage percaya kalau Ten Hag mungkin akan kehilangan pekerjaannya setelah timnya menelan kekalahan dari Tottenham. Sementara itu, Ten Hag sangat percaya diri soal masa depannya di Manchester United. Ia yakin tidak akan didepak dari jabatannya. Bruno Fernandes mendapat kartu merah saat Manchester United dipermalukan Tottenham. Itu merupakan kartu merah pertama Fernandes selama memperkuat setan merah. Dalam laga itu, Fernandes diusir dari lapangan menjelang akhir babak pertama. Ia dianggap melakukan pelanggaran yang berbahaya terhadap pemain Tottenham James Maddison. Dilansir Opta, itu merupakan kartu merah pertama Fernandes selama berseragam Manchester United. Gelandang asal Portugal tersebut diusir wasit setelah menjalani 242 penampilan untuk setan merah di semua kompetisi. Fernandes juga menjadi kapten Manchester United keempat yang menerima kartu merah di Old Trafford di Premier League. Ia mengikuti jejak Roy Keane, Nemanja Vidic dan Wayne Rooney. Fernandes mengatakan tackle tersebut memang merupakan pelanggaran. Namun, ia tidak setuju bahwa itu pantas diberikan kartu merah. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengaku sudah mengecewakan rekan-rekan setimnya setelah mendapat kartu merah dalam pertandingan melawan Tottenham. Fernandes mengaku telah mengecewakan rekan-rekan setimnya setelah mendapat kartu merah. Pasalnya, dengan bermain 10 orang, para pemain Manchester United terlihat kesulitan melawan Spurs. Fernandes juga menyampaikan bahwa timnya menunjukkan karakter yang kuat setelah bermain dengan 10 orang, meskipun akhirnya kebobolan 2 gol tambahan di babak kedua.